Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kategorial ministry kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
syukur Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya rindu kita semakin dibekali oleh firman Tuhan yang sungguh-sungguh pada hari-hari yang penuh dengan tekanan ini, pada hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, supaya iman saudara dan iman saya semakin kuat, supaya iman kita semakin teguh, supaya iman kita tidak goyah sedikit pun. Dan yang dapat menyebabkan iman kita tetap kuat, tetap teguh dan tidak goyah sedikit pun adalah pengajaran, yaitu pengajaran firman Tuhan. Karena hanya pengajaran firman Tuhanlah yang dapat menuntun perjalanan hidup kita ini. Hanya kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur karena pada malam hari ini kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tetapi karena tuntunan Roh Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini adalah belajar dari pribadi Yusuf. Belajar dari pribadi Yusuf. Saya akan membaca dari Kejadian pasal yang ke-39. Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai ke 23. Belajar dari pribadi Yusuf, itu temanya. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf, dan segala perkara yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saya menambahkan satu ayat lagi, Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kalau kita mencermati ayat-ayat yang baru kita baca, di sini kita dapat melihat bahwa kita merasa bangga Allah menyertai Yusuf. Dan kalau saya bertanya kepada saudara, tentu saudara berkata, saya bangga karena Allah memberikan janjinya kepada Yusuf, kita akan diberkati. Tetapi kenyataan yang terjadi sekarang ini, ayat ini ditulis justru pada saat Yusuf di penjara. Inilah ironisnya. Ironisnya ayat ini ditulis bukan saat Yusuf lagi sukses, lagi jaya, lagi melimpah, lagi kaya, enggak.
Tetapi justru Yusuf lagi di penjara. Terkadang kita berpikir, loh Tuhan kok aneh sih? Kok aneh? Wong Yusuf lagi di penjara, Yusuf lagi menghadapi banyak masalah, banyak trouble. Mungkin Yusuf menghadapi kutukan dari saudara-saudaranya. Dalam kondisi yang seperti ini, kok Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau, dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Loh, di mana letak keberhasilannya? Wong di dalam penjara. Kalau Yusuf lagi sukses, lagi jaya, lagi melimpah, cocok ayat ini. Saudara, seringkali kita membatasi pikiran kita. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita membatasi diri kita. Kalau kita mungkin menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi, kita menghadapi kehancuran, lalu kita berkata bahwa Tuhan tidak ikut campur tangan lagi dalam hidupku, bahwa Tuhan tidak menyertai aku lagi. Berapa banyak kita mengatakan demikian? Saudara, ada seorang ibu, dia mengalami depresi, mengalami frustasi karena kehidupan pernikahan anaknya diambang kehancuran. Ibu ini berkata, aku gagal sebagai ibu rumah tangga, aku hancur sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan pernikahan anakku sudah diambang kehancuran. Jadi seolah-olah dari perkataannya menunjukkan bahwa ibu ini mengalami kegagalan, kekalahan yang luar biasa. Dan dia menganggap bahwa Tuhan tidak ikut campur lagi dalam hidupku, bahwa Tuhan tidak lagi menyertai hidupku lagi. Berapa banyak kita pun seperti ibu ini mempunyai pemikiran sedemikian. Tetapi pada malam hari ini saya ingin tegaskan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu, dan rancanganku bukan rancanganmu. Dan ada satu ayat yang lebih menegaskan lagi, bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi rancanganku, rancangan damai sejahtera, dan rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau sampai saat ini masalahmu dan masalahku belum selesai-selesai, penderitaanmu dan penderitaanku masih belum selesai-selesai, masalah kita, kesulitan kita, apapun sakit penyakit kita masih belum sembuh, percayalah, biarlah kita menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Kita tetap berharap kepada Tuhan, dan saya percaya saatnya Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Nah, saudara, dalam pembacaan tadi ini, kalau saya renungkan, di sini saya dapat menemukan ada 3 hal yang Allah ingin lakukan, atau Tuhan ingin mengajarkan kepada kita pada malam hari ini. Apakah itu? Ada 3 hal. Kita masuk pada hal yang pertama. Hal yang pertama, saudara, apapun kondisi kita, siapapun kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ulangi, apapun kondisi kita, siapapun kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, untuk melakukan yang terbaik itu tidak mudah, apalagi di penjara. Kalau di dalam penjara kita bisa melakukan yang terbaik, itu adalah teladan, saudara. Bisakah saudara di tengah-tengah kehancuran kita, di tengah-tengah masalah kita, kegagalan kita, kita bisa memuji Tuhan? Mungkin kalau kita sebagai seorang pengusaha, businessman, kita menghadapi bisnis kita lagi mengalami kehancuran, bisakah kita tetap memuji Tuhan?
Mungkin kalau keadaan kita lagi sukses, lagi jaya, lagi melimpah. Oh, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kita dengan mudah dapat memuji Tuhan karena keadaan kita lagi diberkati. Tetapi bisakah di tengah-tengah kehancuranmu dan di tengah-tengah kehancuranku, kita masih bisa tetap tersenyum dan mengatakan, Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau terlalu baik. Itu loh yang luar biasa. Kalau dalam keadaan kita lagi sukses, lagi jaya, kita dapat memuji Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Itu hal yang lazim, yang lumrah, yang bisa dilakukan semua orang. Tetapi bisakah kita dalam kondisi yang hancur, kita tetap tersenyum dan mengatakan, Tuhan Engkau begitu baik. Itu yang luar biasa. Saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya hidup kita tidak labil, tetapi stabil. Percayalah bahwa penyertaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kondisi saat sekarang ini. Tetapi penyertaan Allah itu setiap waktu dan setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan percayalah bahwa Allah ikut bekerja. Percayalah bahwa Allah kita ikut bekerja, ikut berperang dalam hidup saudara. Amin. Saudara tidak perlu tahu hasilnya. Seperti saat ketika kita sedang berperang. Tentu kita tidak mengetahui hasil yang kita capai pada saat itu, bukan? Kita nggak tahu hasilnya. Demikian juga saudara nggak perlu tahu hasilnya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai suatu keyakinan. Aku percaya bahwa Allahku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Allah ikut berperang dalam hidupku. Berperang menghadapi apa? Berperang menghadapi masalahmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu. Apa yang saudara hadapi saat ini? Allah ikut berperang dalam hidup saudara. Amin. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kalau saya boleh ngomong buka-bukaan terus terang saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sudah hidupnya itu suam-suam kukuh. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalami suam-suam kukuh dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, sampai kapan pandemi ini? Sampai kapan virus corona ini berakhir? Sudah setahun loh Tuhan. Aku cukup menderita. Aku cukup menghadapi banyak masalah. Sampai kapan? Berapa banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang mengeluh. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah yang menghadapi kesulitan saat ini. Mereka sudah tidak ada kasih, tidak ada lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka datang menghampiri Tuhan di dalam doanya bukan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi berapa banyak mereka datang di dalam doanya menghampiri Tuhan dengan membawa segala beban-beban masalah, segala keberatan-keberatan, penderitaan, keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Tuhan. Seharusnya kita harus membawa suatu ucapan syukur, membawa hati yang dengan penuh sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi berapa banyak saat ini, apalagi kondisi pandemi ini, mereka lebih banyak mengeluh kepada Tuhan. Mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka sudah tidak ada kasih lagi. Masih ingatkah saudara?
Ketika kita pertama kali dijamah Tuhan, pertama kali kita menerima kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula. Betapa kita mengasihi Tuhan, kita dengan semangat melayani Tuhan, menggebu-gebu melayani Tuhan, kita dengan berapi-api melayani Tuhan. Pokok semuanya waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk lain, waktu untuk pelayanan Tuhan. Baik itu sudah. Tetapi pertanyaannya, masih adakah kasih itu? Kasih yang mula-mula sampai saat ini dalam kondisi seperti ini. Masih adakah kasih itu? Coba kita renungkan pribadi kita. Di manakah posisi kita saat ini? Kalau sampai saat ini kita sudah kehilangan kasih, apalagi kasih yang mula-mula itu. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku, ayo bangkit. Tuhan, peluk aku dengan kehangatan kasih-Mu lagi Tuhan. Bangkitkan kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku Tuhan, sehingga aku dapat merasakan kasih-Mu sekalipun keadaan yang tidak menguntungkan bagi aku. Itu loh saudara. Tetap kita mengucap syukur pada Tuhan. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Amin. Jadi apapun yang sedang dilakukan Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara, demikian juga Yusuf, dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika dia menjadi budak di tempatnya Potifar, saat itu Yusuf melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Di mana? Pada saat Yusuf digoda, dirayu oleh Tante Po, maksud saya Nyonya Potifar itu. Di sini dengan tegas Yusuf mengatakan, tidak nyonya. Masakan aku harus mengkhianati tuanku dan Allahku? Di sini dengan tegas Yusuf mengatakan, tidak nyonya. Dia menolak ajakan sang Nyonya Potifar itu. Walaupun resikonya dia harus dipenjara, dalam keadaan ini dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga ketika dia di dalam penjara, dia pun melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam hal apa? Ketika itu dia mengartikan mimpi dari Firaun. Disampaikan, loh ingat, bukankah kejatuhan dia? Dia mengalami masalah itu karena dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Karena dia menceritakan mimpinya itu, maka Yusuf mengalami penderitaan. Tetapi Yusuf tidak trauma terhadap peristiwa itu. Dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap mengartikan mimpi dari Firaun. Oh, luar biasa. Ayo saudara, pada bagian yang pertama ini mengingatkan apa? Dalam kondisi apapun, ayo kita selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaanmu saat ini, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita meneladani pribadi dari Yusuf, selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita masuk pada poin yang kedua, bagian yang kedua. Saudara, pada bagian yang kedua di sini kita dapat melihat suatu pelajaran yang indah, di mana bahwa tantangan penjara bagi Yusuf itu adalah promosi Allah supaya Yusuf diangkat lebih tinggi. Saya ulangi, bahwa tantangan penjara bagi Yusuf itu adalah promosi Allah untuk Yusuf diangkat lebih tinggi. Oh, luar biasa. Mungkin saat ini saudara dan saya lagi sedang di penjara, dibelenggu oleh masalahmu, oleh
pergumulanmu, oleh sakit penyakitmu, oleh apapun juga. Percayalah, kuatkan imanmu, saudara. Dan percayalah, lewat semuanya ini, Allah akan mempromosikan aku pada level yang lebih tinggi. Amin. Jangan kita menggerutu, jangan kita mengomel. Justru di tengah-tengah penderitaanmu ini, benar Tuhan, aku sedang dipenjara. Benar Tuhan, aku dibelenggu oleh pergumulanku, masalahku. Tapi aku percaya imanku tetap kuat. Lewat semuanya ini, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan aku akan diangkat lebih tinggi. Aku sedang diproses Tuhan. Aku akan dipromosikan Tuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Amin. Ayo saudara. Adakah Bapak Ibu saat ini yang sedang menghadapi belenggu-belenggu itu, penjara-penjara itu? Apa yang sedang saudara hadapi? Satu hal, tetapkan imanmu. Kuatkan imanmu. Katakan, aku tahu aku sedang diproses Tuhan. Aku akan dipromosikan Allah. Lewat semuanya ini aku akan diangkat lebih tinggi. Amin. Mau saudara? Karena itu saudara, apapun yang terjadi, jangan ratapi lagi masalahmu. Jangan tangisi lagi persoalanmu. Kuatkan imanmu. Amin. Seperti yang pernah saya katakan, bahwa kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, ini adalah cara Allah untuk menguatkan imanmu dan imanku. Kesempitan-kesempitan manusia itu adalah kesempatan-kesempatan bagi Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allah sanggup mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Untuk kita bisa meniti pada jenjang yang lebih tinggi. Allahmu dan Allahku sanggup mengubah setiap tetesan air mata menjadi mata air. Allahmu dan Allahku sanggup mengubah setiap tangisan kita menjadi tari-tarian. Ratapan kita menjadi tari-tarian. Itu loh Allah saudara. Oleh karena itu saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu persis persoalan saudara dan persoalan kita semua. Tetapi satu hal, tetapkan iman. Jangan goyah dalam kondisi apapun. Pandemi boleh kita hadapi, boleh kita alami. Tetapi kita tetap berfokus berharap pada Tuhan. Saatnya Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, percayalah, itu bukan persoalan yang sedang kita hadapi, itu bukan karena kita menghadapi kutukan. Mungkin kalau saudara menghadapi masalah itu bukan karena kutukan, tetapi karena memang diizinkan Tuhan. Ingat Ayub, ketika itu Ayub menghadapi pergumulan yang begitu berat, teman-temannya berkata, Yub, mungkin kamu banyak dosa, maka Tuhan menghukum kamu. Tetapi Ayub cuma tahu satu hal, yaitu aku tetap memelihara imanku dan kekudusan hatiku. Sehingga akhirnya lulus dalam menghadapi masalah ini Ayub. Amin. Karena itu kuatkan imanmu dan imanku. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yang ketiga. Di sini kita melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan Yusuf. Apa itu? Ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, dan pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir karena di daerahnya terjadi kekeringan dan kelaparan, dan saudaranya akan membeli bahan makanan di sana. Dan ketika saudaranya datang menghadap Yusuf, Yusuf tahu kalau itu saudara-saudaranya datang, tetapi saudaranya nggak tahu kalau yang menjadi Perdana Menteri adalah Yusuf. Dan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang,
maka ada dua perasaan yang timbul dalam hatinya. Yang pertama, dia sebagai adik merasa ibah menghadapi atau melihat kakak-kakaknya yang sedang kelaparan. Ibah, kasihan. Tetapi perasaan yang kedua, hal yang kedua, begitu Yusuf melihat saudaranya datang, dia bisa berkata, nah inilah orang yang membuat hidupku hancur. Orang yang membuat hidupku hancur lebur jadi bubur sagu. Ya orang-orang ini secara manusia normal pasti dendam. Secara manusia normal bisa mengatakan, pengawal, tangkap orang-orang ini. Dia telah membuat aku menderita, tangkap. Bisa, tetapi apa yang dilakukan? Yusuf tetap Yusuf. Yusuf tidak melakukan semuanya ini. Yusuf akan melakukan akan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Bahwa dia harus memberkati orang yang menyakiti dia. Luar biasa. Buktinya mana? Ketika saudaranya datang, uangnya membeli gandum, uangnya dikembalikan, bahkan gandumnya dikasih lebih banyak. Yusuf melakukan yang terbaik. Mengapa Yusuf bisa melakukan demikian? Karena apa? Karena satu hal, Yusuf tahu mengampuni berarti tidak mengingat-ingat lagi. Masih ingat akan kejahatan saudara-saudaranya. Engkau mereka-reka yang jahat padaku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf ingat, tapi Yusuf tidak terpengaruh lagi oleh hal itu. Yusuf tidak mengingat-ingat lagi, maka dia bisa mengampuni. Bisakah kita seperti Yusuf ini? Mungkin secara manusia kita tidak bisa, tetapi biarlah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk dapat mengampuni orang yang menyakiti kita. Hai ibu-ibu, adakah ibu-ibu yang menderita saat ini? Adakah orang yang menyakiti hatimu? Ada seorang ibu mengatakan demikian, apa? Sampai aku tutup mata, Pak, aku tidak akan lupa kata-katamu menyakitkan hatiku, menyayat hatiku, merobek-robek jiwaku, Pak. Sampai aku tutup mata, aku tetap ingat kata-katamu. Hai ibu, lupakan semuanya itu. Biarlah kita tetap memandang Tuhan. Ampuni orang yang telah menyakiti kamu. Ampuni orang yang telah membuat kamu menderita. Bahkan berkati mereka. Memang gak gampang, tetapi biar kita minta kekuatan Roh Kudus. Ayo saudara, ada 3 hal yang kita belajar dari pribadi Yusuf, yang perlu kita tahu. Amin. Yang pertama apa? Apapun kondisi kita, siapapun kita, Allah ingin melakukan supaya kita, Allah ingin mengajarkan supaya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, mungkin saat ini engkau dibelenggu, lagi menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Percayalah, lewat semuanya ini kita akan diangkat lebih tinggi. Kita sedang dipromosikan Allah kepada level yang lebih tinggi. Itu yang kedua. Apapun yang terjadi, tetap kuatkan imanmu. Yang ketiga, ampuni orang yang bersalah kepada. Ampuni orang yang membuat kamu menderita. Bahkan berkati orang-orang yang membuat kamu mengalami penderitaan. Berkati. Kita mau belajar sebagai Yusuf memberkatinya. Memang gak mudah, tetapi biarlah Roh Kudus saja yang memberi kekuatan dan memampukan kita untuk melakukan ini. Amin. Jadi saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Yang pertama apa? Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kondisi apapun, siapapun, kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Jangan tangisi masalahmu kalau saat ini engkau sedang menghadapi belenggu-belenggu itu di penjara. Karena lewat semuanya Allah akan mempromosikan kita lebih tinggi lagi. Kuatkan imanmu, kuatkan hatimu. Yang ketiga, biarlah kita mau belajar saling mengampuni. Melupakan orang yang telah
melukai hatimu, melupakan orang yang telah menyakiti kamu, bahkan memberkati mereka. Dan kami percaya, biarlah lewat firman ini, saudara dan saya mau belajar pribadi dari Yusuf, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya akan berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah ajarkan kami untuk bisa meneladani pribadi daripada Yusuf. Jadi apa yang telah kami pendengarkan, kami telah dengarkan firman ini, supaya kami bisa menjadi pelaku dari firman itu, bisa menjadi teladan seperti apa yang Yusuf lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan saat ini. Kuatkan mereka Tuhan, berkati mereka dalam kondisi apapun. Lindungi mereka dari segala virus-virus yang ada. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya dalam kondisi apapun Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menjaga. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kekerasan, kekacauan. Biarlah keamanan tetap terjadi di bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.